berkaitan dengan rakyat Melayu yang selama ini hampir bisa dikatakan panas setelah mata. Dan saya sebelum itu sudah bergerak di lintas organisasi yang berkaitan dengan tempatan Melayu dan lain sebagainya. Dan dari awal saya sangat konsisten bicara tentang permasalahan hak orang Melayu, hak orang Batak yang selama ini ya, dari Batak sebelum Habibnya ke Batak di tepian pantai Kota Batak ini yang selama ini hutan waktu itu sudah didiami oleh orang Melayu, orang laut, orang sampai. Masa secara mudah dengan ini 380 triliun dan itu pun lebih kurang 40 tahun kita membangun secara sadar mereka kasih mereka dari kawasan ini. Kalau seandainya pemerintah menguasai yang punya hati nurani, dia tidak bertega untuk melakukan kebijakan yang seperti ini. Ingat, para pejuang kita berdarah darah, nyawa, taruhan dan ikhlas. Tak usah seluruh rakyat, satu rakyat Indonesia itu harus adil sejahtera dan bisa berbagi daerahnya secara bebas tanpa intimidasi oleh siapapun, apalagi orang yang bukan berwarga negara Indonesia. Dan berkali-kali saya sampaikan ke pemerintahan, khususnya pemerintah wali kota Batam dan PB Batam dan Gubernur Kepulauan Riau, saya sampaikan. Benar, jangan yang mesti tahu. Siap. Kamu kasih pengetahuan dulu. Siap. Gitu ya. Senang aja. Siap. Karena tensi langsung jatuh kok, santai aja. Saya sampaikan. Itulah tujuan perjuangan pria. Siap. Itulah tujuan demo itu. Siap. Oke, kita langsung ke persoalan. Siap. Saudara jadi orator itu. Saya salah satu orator dari sekian orang teringat. Oke, sudah dibacakan tadi lengkap kan? Ini bacakan penuntut sidang dakwaan. Tenang kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, situasi hari ini matahari sedang tegak. Bapak keamanan, Bapak kepolisian, Bapak TNI, Ditpam dan seluruh unsur keamanan, kami di sini menyuarakan suara orang kampungan. Sekarang Pak Rudi sudah datang ke depan kita. Apakah dia sudah cukup memberikan solusi untuk kita? Rupanya Pak Rudi dia takut sama tekanan dari pusat, takut sama tekanan dari presiden, takut sama tekanan dari menteri. Hei kalian, perhatikan ini tanah kami yang berhak mengatur tanah kami, bukan kalian. Rupanya kalian semua diberikan mata oleh Allah, oleh Tuhan, tapi mata itu buta. Tidakkah mata hati kalian melihat kondisi rakyat kalian? Datuk nenek moyang kami di alam kubur itu menangis. Daripada pihak kepolisian kepada pihak kepolisian, lepaskan 8 anak kami segera. Pastikan hentikan intervensi terhadap masyarakat Rempang Dalam. Tolak relokasi 100% tanpa diplomasi. Wahai anda sekalian yang ada di Batam, kalian enak. Kalian dapat duit setiap bulan, kalian terima gaji. Instruksi pada Bapak Rudi selaku wali kota Batam, selaku ketua dari Batam, rupanya wali kota tapi tidak mempunyai kejantanan untuk menghadapi rakyat. Ingat kalian, lakukan apa yang tugaskan oleh atasan kalian. Tapi saya nasihati kalian, kami orang Melayu nasihati kalian. Kalau apa yang disampaikan atasan kalian itu tidak benar, kalian jangan ikut saja. Masa tidak berani diprotes sesuatu yang salah? Lihat kalian semua, dari manapun kalian berada, kami pepatah laut, kami orang Melayu ada pepatah yang sudah diluhurkan oleh pahlawan kami, Raja Alim, Raja Kusembah, tapi ingat Raja Zalim, Raja Kusambah. Ketakutan kami sudah hilang, ingat adik-adik kita sudah panas, sudah kelaparan, sudah kecapean. Panggil Pak Rudi lagi, turun, panggil Pak Rudi turun. Sampai tuntutan kami disetujui atau kami masuk kamera. Dengar sudah terdakwa. Dong, Saya juga penjelasan. ya, Ingat, itu yang kau sampaikan. itu secuil pernyataan dan keseluruhan tidak ada orasi saya di lapangan. Ya. Ini kau anggap hanya sebagai kecil aja. Bukan sebagai saya menyampaikan utuh. Ya. Dari awal sampai akhir. Ini kata-kata ini. Atau ini terpotong-potong, dah. Ini terpotong-potong. Oke. Ya. Jadi bukan ini yang apa ya? Bukan secara utuh ini maksudnya. Dia bukan secara utuh. Tapi terpotong-potong. Iya, ada sebagian. Masih ada orang hukum yang lain begitu. Oke.
Tapi memang betul yang kau sampaikan ini. Betul ya. Ya? Maksudmu Raja Ali Raja Kusumba, tapi ingat Raja Jolim Raja Kusangga. Apa itu? Ini sebenarnya kalau kita orang Melayu yang kalau kita bisa memahami dengan jelas dan gamblang. Ya. Maksudnya kalau bahasa kita itu kalau seandainya kebijakan pemerintah itu bersesuaian dengan Berpihak pada rakyat itu. berpihak pada rakyat, maka kita wajib mengikuti. Tapi kalau seandainya ada sesuatu yang tidak benar atau tidak pas, tidak sekeadilan untuk rakyat, kita selaku rakyat itu berkewajiban untuk menyampaikan nasihat ataupun mengkritisi lah, menyampaikan aspirasi supaya dalam mengambil suatu kebijakan pemerintah itu memang berpihak pada kemaslahatan masyarakat rakyat ramah. Gitu ya. Dan kalau mendengar kata-kata ini, itu kalau seandainya mereka mempunyai sensitivitas yang tinggi, baik itu pemimpin maupun rakyat, dia secara alam bawah sadar mereka akan terhenti, akan menyadari berarti ada yang keliru dari apa yang saya ambil kebijakan-kebijakan tersebut. Jadi itu sebenarnya apa penyampaian secara Yang saya sampaikan ini perumpamaan. ini sebenarnya Bukan. Fakta. Pantun. ya, Apa ini? Pantun. ini sebenarnya bahasa Hah? ucapan dari tokoh-tokoh orang Indonesia. Ya, saya paham. Yang saya tanyakan di sini, tapi ingat Raja Jolim, Raja Kusangga, ada tidak yang dalam pikiranmu yang kau bilang, yang kau anggap Raja Jolim yang harus kau sangka, itu yang mau apa? Oh, maksudnya Saya ngerti kau ini. Ya kan? Dalam orasimu itu yang mana kau anggap yang Raja Jolim, yang harus kau bangga? Itu yang aku tanya. Ada tidak dalam pikiranmu seperti itu? Atau ini hanya mengenai raja? ini suatu bentuk nasihat. Tapi dalam pikiranmu pada saat itu tidak ada kau duduk siapa yang jolim, siapa yang harus kau sangka? Pada pemerintahan. Ya, kita makanya saya tidak terlalu korek sana kiri, Siap. ya kan? Jadi gitu ya. Iya. Tapi itu kau tujukan untuk mengkritik pemerintah Siap. dengan kondisi seperti itu. Siap. Makanya kau pakailah istilah ini. Tapi dalam pikiranmu memang karena ini sudah kau anggap salah dengan mengorbankan hak-hak penduduk lokal, masyarakat lokal, itulah bentuk perlawanan. Seperti itu ya. Baik. Sampai tujuan kami sendiri atau kami masuk ramai-ramai. Pada saudara melakukan demo di situ, BP Batam sudah dijaga atau tidak? Kantor BP Batam sudah dijaga. Sudah. Sudah. Dari awal sampai Pintu tertutup. tertutup. Yang mewakili pihak pendemo ada tidak diterima di dalam? Gini yang mulia, karena kita di dalam proses aksi demo tanggal 11 September itu kan tidak berdiri sendiri. Jadi setiap kita mengambil suatu keputusan, itu masa yang ada di sana itu kan dia ikut serta. Jadi kita harus mendengar aspirasi dari mereka. Dan yang akan saya minta wali kota yang turun doang. Ya, saya kemudian karena kalau itu ada permintaan dari Pak Wali Kota untuk memutus 345 atau 1545 ke atas. Ya. Betul sama beliau. Nah. Tapi ketika disampaikan sama pihak masa yang Tidak menerima. Ya. tidak mau terima, sehingga kami tidak memutuskan. Ya. Dan dikhawatirkan akan menghasilkan suatu gerakan yang di luar kontrol kita. Begitu. Siap sebenarnya. Itu yang mau saya tanya. Siap. Berarti tidak mau perwakilan diterima di ruang wali Tidak kota, mau ya. di kantor. Iya. Masa meminta wali kota supaya Turun lagi. masa, Ya, supaya masa mengetahui apa pembicaraan itu. Siap. Itu makanya dikunci pagar itu ya. Siap. Baik. Saudara orang terakhir. Saya pakai orang atur, makanya saya waktu ini lah, ini pada saya korelasi itu kan saya penuh semangat. Ya. Karena melihat kondisi masyarakat. Jadi suatu waktu saya harus kota, sehingga saya fokus pada satu titik menyampaikan aspirasi pada pihak yang berwenang. Jadi pada waktu saya tutup total, saya sungguh-sungguh dengan niat ilahi ta'ala. Ya.
memperjuangkan masyarakat Melayu ada di depan, sehingga saya tidak pikirkan mengenai itu. Saya hanya fokus pada satu penyampaian saja. Itu. Iya, itu dia. Pada saat saya selesai, itu kan kalau kemana, tidak lama setelah itu mobil Bob itu dia hat-trick, mundur. Saya waktu itu nyanyi kecelakaan yang mulia. Waktu itu saya tidak sadar, saya berada di hubung. Ketika itu saya harus lompat ke bawah. Itu diparkir di situ. Dia pas saya itu main di situ. Makanya waktu itu yang mobil komando itu. Iya, mata saya sudah berkurang-kurang waktu itu dia. Sudah kayak mau hitam atau orang lain. Sehingga waktu saya terbatas saya kurang ingat kayak di inisiatif saya langsung saya tulis dia atau ada yang memegang tangan saya pun langsung saya jatuh ke bawah. Kenapa mundur? Apanya? Dorinya? Pada saat itu yang saya sebenarnya berharap doi itu tidak kemana-mana yang mulai tetap di situ. Dan kita bertanggung jawab dalam segala sesuatu yang terjadi. Seluruh Asia harus menjaga. Bahasa ada saya dengar suara, kalau seandainya mobil ini terbakar atau rusak, siapa yang bertanggung jawab? Bahasa seperti itu. Pada saat mereka menyampaikan itu saya tidak bisa memaksa mereka. Baik. Jadi betul ini kata-kata yang kau keluarkan ya? Betul yang mulia. Nah, pertanyaan ini. Oke, ini berapa lama jedanya, jarak waktunya setelah saudara operasi langsung terjadi tempat? Itulah karena saya sudah ke bawah. Itu keadaan saya itu sudah perang sebenarnya. Jadi saya terduduk di situ. Sementara mobil itu berusaha untuk menerobos massa. Saya dalam keadaan seperti saya bisa untuk supaya ini jangan sampai mobil ini jangan sampai berlari dari tempatnya. Dia tidak bisa istilahnya mengakomodasi aspirasi dari masa kita ini. Memang mohon maaf ya mulia, kalau bicara saya memprovokasi, kita tidak sudah diskusikan. Ini akumulasi dari kemarahan massa itu dia akumulasi secara mendetail ya mulia. Dia bukan satu faktor. Yang membuat ini menjadi soalnya kan saya tanya tadi berapa lama setelah saudara operasi langsung terjadi keributan. Itu yang saya juga bisa menganalisa itu. Makanya ketika saksi yang didatangkan tadi itu bilang ada orang setelah saya tidak tahu. Tidak tahu itu. Oke, ini betul kau sampaikan kata-kata ini. Betul itu. Paling tidak bisa tidak kau sadari kata-kata yang kau keluarkan itu akan menimbulkan keributan. Terima kasih yang mulia atas pertanyaan. Ini yang saya ingin katakan berkali-kali. Dan saya dari api pertama kali di Polda. Yang saya sampaikan ini tidak ada keinginan saya sedikit pun untuk memprovokasi massa atau mengajak massa untuk melakukan suatu bentuk anarkisme yang seperti itu. Tidak ada sama sekali. Bagi dalam hukum Islam itu segala sesuatu itu tergantung niatnya mulia. Kalau seandainya niat saya ini memang untuk memprovokasi, bahasa yang saya sampaikan itu pasti mengarah pada itu mulia. Dan yang saya sampaikan ini sekalipun saya dalam keadaan berorasi menggebu-gebu, tapi tidak ada kata-kata saya yang kata-kata saya yang mengajak massa, dan saya berhati-hati dengan kata-kata saya yang mulia. Begitu. Karena memang kalau bicara gaya orasi saya, memang dari saya pikir kalau saya kuliah memang seperti itulah saya. Itu ya. Siapa yang dan tidak ada niat saya untuk misalnya memprovokasi untuk ada kalau saya Memang tidak ada niatmu. tidak ada yang boleh tidak ada. Di sini kita makanya dari tadi sengaja sadar kepastian dan kemungkinan apa segala macam udah banyak kita dengar tadi. Yang mau saya tanya, pernah tidak terpikirkan dalam pikiranmu atau kau mungkin bisa membayangkan dengan gaya orang-orang itu, ya, dengan masa yang sudah kepanasan, ribuan banyak kepala orang pikiran orang di situ.
Bisa tidak pernah saudara menduga bahwa kata-kata yang kau keluarkan itu akan bisa bunuh kerusuhan? Sebelum saya menjawab pertanyaan yang terpikirkan saya waktu saya menyampaikan orasi itu, pandangan mata masyarakat yang ada di depan kami. Pandangan atau perasaan masyarakat yang ada di depan kami. Dan saya tidak terbersih sedikit pun, dan saya tidak terpikir pun dari orasi saya itu bisa menghasilkan suatu gerakan yang seperti ini. Dan itu kan bukan niat saja yang begini. Kami sudah saya dengar berkali-kali. Kami ini orang Melayu. Orang Melayu itu kalau seandainya permasalahan itu tidak terlalu penting apa. Kalau masalah 1000, 2000, 100, itu tidak, mereka tidak mau ambil tahu yang kemudian. Makanya dalam istilah orang Melayu ada istilah tak ngasih. Ketika masalah itu tidak terlalu penting, mereka tidak mau ribut. Makanya dalam istilah kami kenapa orang berkata, banyak orang bilang orang Melayu itu penakut. Bukan penakut. Mereka tidak mau membesar-besarkan masalah yang kecil. Ya. Situasi pada saat itu bagaimana? Kalau bicara situasi yang mulia, dengan akumulasi dan perasaan, tidak usah kita demo yang mulia. Mendengar informasi terpanggal, dan lokasi, aja itu terus berapa? Iya, Ada memang pengarahan massa pada saat betul ya. Makanya kalau kita tanyakan kepada saudara kita yang ikut demo itu, bukan karena ada segudang Melayu, bukan karena ini, bukan karena itu, karena panggilan hati untuk membantu saudara kita yang ada di Rempang. Ya setelah ekonomi mereka tidak sekaya orang Batak. Mereka hanya minta tempat tinggal mereka itu tidak dipindahkan, digusur, digeser dalam relokasi. memang pada masa pada saat itu ada pengarahannya. Betul. Karena selain ini, Apalagi di banyak kejadian yang terjadi di jembatan Paris itu sangat menyakiti perasaan masyarakat kami. Dan tidak sepantasnya tidak apa kena hal yang seperti itu. ya, nanti kan gimana? Jadi memang situasi panas pada saat itu ya. Belum makan pula lagi ya. Ya, ini saya mau berikan gambaran Ini tak ada kan? Kami pula kan? Banyak pula yang ngomong kan? Iya. Nggak makin sakit kepala kan? Ya. Kamu sudah pernah dihukum? Saya alhamdulillah yang mulia belum. Oke. Tanya juga mungkin ya. Tahu merasa bertanggung jawab tidak atas kejadian ini? Tanya itu. Ya. Kamu ada tidak merasa bertanggung jawab atau mungkin salah satu kejadian? Ini saya akan jawab secara garis besarnya. Seharusnya yang bertanggung jawab atas permasalahan ini kan Siapa? pemerintahan yang berkuasa ada di sini, Itu. khususnya Iya. dari Bapak. Iya. Makanya aku bilang dengan akumulasi kemarahan-kemarahan yang saudara bilang tadi, ada penangkapan di Barelang, terjadi keributan, saudara salah satu orang itu, kamu ada tidak merasa bahwa kamu bertanggung jawab atas kejadian ini? Saya menyatakan bahwa bersama tidak. Ada tidak kamu merasa bahwa kamu juga ikut bertanggung jawab atas kerusuhan? Kalau masalah revise kami tidak ada urusan di sini. Yang saya periksa sekarang urusan adalah kerusuhan yang berhubungan. Pada dasarnya saya tidak berniat kemudian untuk melakukan aksi demonstrasi. Kalau seandainya ini apa yang saya lakukan ini di lapangan atau tidak elok pada masyarakat umum atau pemerintah yang berkuasa pada saat ini, saya selaku rakyat, ya, kita harus gentleman. Ya. Kalau seandainya kita manusia itu ada salah, ada silap, ada silap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi pemerintahan juga harus lebih memohon maaf kepada rakyat. Ya. Karena sedikit saja salah dalam suatu bidang fatal akibatnya. Maka inilah salah satu
Buat kami menyanyikan lagu-lagu kuning waktu itu. Kalau saya udah kurang paham, ketika ombak laut bergelombang secara besar, halangan kapal ada di dalam yang mulia. Apalagi dalam menyikapi perasaan orang Melayu yang mulia. Orang Melayu ini pada dasarnya itu, kalau dia masih marah yang mulia, bisa kita bicara yang mulia. Tapi kalau sudah merajuk yang mulia, berapapun duit yang kita kasih sama mereka, mereka akan terima yang mulia. Jadi yang kemudian lihat nanti ya, kalau merasa ada kesalahan atau minta maafnya dan kau akan cancelkan ya, dengan kita memiliki jas. Saya tidak menyatakan kau bersalah dulu sebelum hal itu. Saya mau tanya itu yang kemudian itu, saya cancel, aku tidak ya, kalau ya, saya penuntut silakan langsung muncul. Baik, terima kasih. Saudara suami Anda Sekawi, Anda Sepuluh, ini sudah saya bacakan seluruhan orasi yang disampaikan oleh Bang Lom, khususnya orasi yang kedua. Bang Lom juga sudah ditanyakan dan sudah membenarkan bahwa itu adalah bagian dari orasi yang Bang Lom sampaikan. Kata-kata tadi Pak Andri Sakit sudah menanyakan mengenai apa maksud Bang Lom menyampaikan di bahasa dengan alim bersembah, ingat pada saya bersembah. Sudah abang juga terima, karena kami di sini berkaitan dengan paragraf terakhir sebelum terjadinya kerusuhan, beberapa saat sebelum terjadinya kerusuhan. Abang bilang ketakutan kami sudah hilang, dengan adik-adik kami kita sudah panas, sudah kelaparan, sudah kecapean. Panggil Pak Rudi lagi turun, panggil Pak Rudi lagi turun, sampai ketika kami diberi atau kami masuk Ramadan. Saya ingin menanyakan terkait dengan kata-kata tadi, apa sebenarnya maksud Abang Lom menyampaikan hal tersebut? Terima kasih. Inilah kita butuh suatu proses ya. Karena kalau ini tidak ketemu sama maksud, maka dia akan terjadi bias ambil. Pada dasarnya apa yang dibacakan yang didekati itu oleh pidato saya atau orasi saya itu belum secara keseluruhan itu masih ada yang belum terbacakan di situ. Makanya kalau seandainya keseluruhan, saya sudah lupa kalau ada yang kita bisa melihat. Jadi gini, yang masuk ke ramai-ramai itulah sangat seksi sebenarnya. Kirain coba putar video terakhir. Lagi orang apa? Yang 1 menit itu. 1 menit sekali. Yang singkat aja ya. Masuk ramai-ramai itu yang kita. Bentar, tunggu. Kau yang jatuh. Siap. Gimana? Apa? Dia mendampingi saudara. Apa yang disampaikan oleh atasan kalian itu tidak benar. Kalian jangan ikut saja. Masa tidak perlu protes sesuatu yang salah? Lihat kalian semua. Bukan berada. Kami pemanah laut. Kami orang Melayu dan Batak. Dan itu sudah terlukai oleh pembesar pahlawan kami. Raja Alan, Raja Sulawesi.
Masuk! Kami masuk melawan! Masuk! Ada saudara menyatakan masuk. Iya, iya. Kan? Betul saudara ucapkan itu. Betul. Ya. Ini tidak ada kena ini langsung. Tapi menurut saya mengucapkan ini ada latar belakangnya. Nah, latar belakangnya. Sebelum kejadian ini kan dia masa memberikan waktu kurang 12 menit atau waktu di untuk mereka masuk ke dalam menuju Pak Rudi berapa semua. Apa? Menuju Pak Rudi. Dia tidak mau 13 orang yang punya. Nah, Pak Rudi kan bertanggung dari kita masuk ke dalam. Dia tak mau mendapat perwakilan dari Panglima saja. Dia maunya semua bagaimana yang masuk di Wellington? ya, itu yang terjadi di lapangan. Semua. Jadi warga yang Semua yang terjadi ini. Ada yang mau makan, mau sholat. Karena waktu itu kan waktu jam sholat. Itulah maksudnya yang mulia. Nah, makanya aku bilang tadi memang ada diterima perwakilan 13 orang, sempat diterima atau tidak? Pertama kan yang masuk berapa orang tidak menulis kesepakatan. Ya. Terus yang masuk berapa orang itu mendapatkan keterikatan. Pak Rudi juga pengen bertemu setelah kejadian di Islam waktu. Dia mau bertemu kita kurang 13 panglima atau 14 panglima. Di mana? Di dalam. Pas kita sampaikan kepada masa bilang, kalau saya panglima Bayangkara saja lebih baik jangan. Kami mau semua. Iya. Jadi yang panglima itu sudah sempat ketemu dengan wali kota. Pertama berapa orang saja yang mulia. Habis itu Sampaikan pertemuannya dengan wali kota. ya, Masa tidak mau. pokoknya ini masalah kalau saya lihat berapa orang, Dia tidak mau. itu masih pertemuan yang kedua. Ya. Pokoknya masa mau minta masuk begitu. Kalau saya ini, kalau saya waktu itu masuk semua, saya rasa tak masalah. Aman. Cuma memang ada tersebut masuk gitu. Kalau masuk ramai-ramai itu kan Iya, itu kan opsi lagi. Jadi itu maksud menunjukkan itu. iya. Supaya bisa bertemu dengan wali kota. Supaya jangan cuma 13 panglima aja. Lanjut. Ya, ini kemudian saudara terdakwa waktu persidangan pemeriksaan saksi pertama kali jaksa penuntut umum mengajukan saksi bernama Tuan Bin Belo. Sudah masih ingat? Agak hitam. Ya. Oke. Di dalam keterangannya yang bersangkutan mengatakan pengalaman dia mengikuti demonstrasi sepanjang pengalaman dan sepengetahuan Bin Belo tersebut bahwa yang bertanggung jawab penuh terhadap suatu aksi demonstrasi itu adalah koordinator lapangan. Dan saksi Bin Belo mengatakan namanya cukup jelas, yaitu saudara Fahrul Ansori. Apakah saudara terdakwa sependapat dengan kesaksian yang disampaikan oleh saksi Bin Belo tersebut? Sepengalaman dan sepengetahuan saudara mengikuti Ini dia. Dengar aja dari Selanjutnya, sependapatkah bahwa yang bertanggung jawab itu dalam aksi suatu demonstrasi adalah koordinator lapangan yang bertanggung jawab penuh, bukanlah orator, karena orator adalah bagian dari aksi demo yang besar. itu bukan masalah sependapat atau tidak sependapat. Itulah memang seharusnya. Seharusnya tugasnya begitu. Dan pertanyaan ini tidak perlu dipertanyakan. Harusnya begitu. Contoh, ketika dalam suatu keluarga, apapun yang terjadi terhadap istri, anak, itu yang bertanggung jawab apa? Harus seperti itu. Makanya saya menyampaikan dalam persidangan ini kepada siapapun jadi amanah harus menjadi ketua. Itu bukan hanya diminta dari segi pikiran, tapi dia harus pintar sekali.
Hati ini yang lebih penting. Dan yang menyebabkan kita tidak sampai kepada situ, pada hati. Hati melalui oleh tujuan. Tujuan kita dalam melakukan sesuatu itu apa? Karena Allah atau karena sesuatu. Makanya di dalam Al-Quran Allah bilang, kalau saya kalian melakukan sesuatu itu karena Allah, akan sampai kepada. Oke. Baik, terdakwa. Apakah saudara terdakwa merasa dikorbankan dalam aksi unjuk rasa yang berujung saudara duduk di kursi terdakwa? Kalau merasa dikorbankan, atau merasa dikorbankan oleh oknum-oknum, artinya saudara tanpa sadar ketika saudara diminta untuk berorasi yang kemudian ada aksi kerusuhan itu, ketika itu saudara dengan hati nurani sendiri, apakah saudara merasa dikorbankan oleh oknum-oknum atau orang lain? Terima kasih. Pada dasarnya, secara keseluruhan, kami beraksi ini bukan kerana apa yang berkerajaan. Kami mengurni kerana memperjuangkan. Murni. Jadi niat saudara ketika diminta untuk berorasi memang niatnya hanya semata-mata hanya ingin menyampaikan aspirasi, hanya ingin menyampaikan penderitaan yang dirasakan oleh warga Rempang, khususnya ditambah dengan kejadian pada tanggal 7 September itu. Betul. Jadi saudara sama sekali tidak berniat dari awal untuk agar demo ini berakhir rusuh. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Cukup yang mulia. Ya, ada lagi mau pemerakan. Saudara Krakatau. Ini kesempatan terakhir atau mau sampaikan kepada Siap. Dan ini kesempatan yang sangat bermartabat. Saya memohon kepada seluruh penanggung jawab Kepulauan Riau, pemerintah kota, dan seluruh ketua-ketua ormas, baik itu formal maupun tidak formal, di dalam bergerak, perhatikanlah anggota, perhatikanlah rakyat, karena berdirinya negara itu karena rakyat, bukan karena siapa-siapa. Suara hati itu suara rakyat, rakyat harus benar. Makanya suara rakyat adalah suara Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sudah berterpuaskan dalam hatimu semua kan? Ini selama ini kan? Pemeriksaan selesai. Ya, kita masuk ke tuntutan. Berapa lama? Ini sini 1 minggu cukup. Apa? 1 minggu dulu. Untuk ini enggak? Nah, itu kejadian paham aku boleh bicara. Ya kan dulu aku 1 minggu. Tolong diperhitungkan juga penahanan. Dari sana juga masih mengajukan persidangan. Di situ nanti biar replik lagi. Nah, di sini lagi, replik duplik lagi. Nah, bagaimana? Jadi saya kasih waktu 1 minggu dulu ya. Baik. Begitu ya. Kalau kita ngomong ya. Kita lagi sana ya. Tidak dan tunda 1 minggu. Tapi tanggal 22 mengajukan tuntutan pidana dalam perkara ini dalam pembuat keterangan dengan perkara itu. Sama. Bisa bersama. Oke, itu sana.